Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini, hari Senin 20 Mei 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Quran dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihah fi Ru'yatillah fil akhirah. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang atau bab yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan insyaallah setelah pelajaran kita akan mendengar tasmi' dari ikhwah. Al-babu rabi'u al-muslimuna yarawna rabbahum fil mawdi'ain bil ain. Maka bab yang keempat, al-muslimuna yarawna rabbahum, mereka akan melihat Allah fi mawdi'ain, pada dua tempat, bil ain, dengan kedua mata mereka. Maka di bab yang keempat ini barakallahu fikum, di mana di pelajaran yang lalu, di bab yang pertama telah kita sebutkan pendalilan Al-Quran dan Sunnah bahwa kaum muslimin akan melihat Allah Jalla wa'ala di arasatil qiyamah. Dan yang kedua, kaum muslimin akan melihat Allah di surga. Maka dua pembahasan yang telah lalu menunjukkan bahwa kita akan melihat Allah fi mawdi'ain, pada dua tempat. Pertama, di arasatil qiyamah, di mahsyar, sebelum manusia dimasukkan kepada surga dan neraka, akan melihat Allah. Dan begitupun di surga, di mana kaum muslimin dalam penuh kenikmatan, maka Allah akan menampakkan dirinya di surga. Maka inilah dari dua bab yang telah lalu, dan semuanya menjelaskan tentang permasalahan kita akan melihat Allah di dua tempat. Kemudian di pelajaran yang bab ketiga disebutkan bagaimana kita melihat Allah, sifatnya Allah itu di saat melihat atau menampakkan dirinya dalam keadaan tertawa. Dan di bab yang keempat kita masuk kepada permasalahan bagaimana sifat kaum muslimin di saat melihat Allah. Maka di bab yang pertama Allah dilihat di arasatil qiyamah. Bab yang kedua Allah itu dilihat di surga. Bab yang ketiga bagaimana Allah di saat menampakkan dirinya dalam keadaan tertawa. Di bab yang keempat bagaimana sifat dari muslimin di saat melihat Allah di dua tempat. Baik di arasatil qiyamah ataupun di surga, maka bil ain, dalam keadaan melihat dengan kedua mata. Maka di sini penulis ingin menjelaskan tentang penjelasan dari bab. Maka ucapan penulis al-babu rabi', bab yang keempat dari kitab Sifatur Ru'yatillah fil akhirah, dari kitab sifat melihat Allah di hari akhirah. Dan ucapan al-babu rabi'u, bab yang keempat, bahwa al-muslimun yarawna rabbahum fil mawdi'ain bil ain, bahwa kaum muslimun, maka ucapan penulis menyatakan al-muslimun,
Yang diinginkan adalah secara umum dari al-muwahhidun, orang-orang yang melaksanakan tauhid, dan mereka al-muslimun. Dan di sini bersifat umum al-muslimun, lis-salihin wal fujjar. Jadi orang-orang yang muslim, yang soleh, yang banyak amal-amal solehnya, wal fujjar, dan mereka orang-orang yang fajirnya, yang mana Allah jika tidak ridho atas mereka, meskipun mereka ahlu tauhid, maka mereka masuk kepada api neraka. Kemudian setelah itu dibebaskan dari dosanya. Adapun kalimat penulis al-muslimuna, maka di sini tadi kami sebutkan bersifat umum, general, masuk kepadanya muslim yang soleh dan muslim yang fajir, yang penuh dengan dosa. Dan keluar dari kalimat al-muslimun, al-musyrikun wal kufar. Karena al-musyrikun wal kufar, yang mana mereka melaksanakan peribadatan kepada selain Allah, baik Lat, Uzza, Manah, dan Hubal dari kufar Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lainnya, ataupun mereka yang menyembah Fir'aun, atau yang menyembah iblis, para pemuja setan, atau yang menyembah dewa-dewa ciptaan, karangan, khayalan, seperti Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Shiva, Dewa Bayu, dan yang lainnya, maka disebutkan di hadis yang telah lampau, فَإِنَّهُمْ سَيَتْبَعُونَ طَوَاغِيطَ إِلَى النَّارِ. Mereka akan mengikuti at-tawaghita ilan nar, togut-togut kepada api neraka. Seperti telah lewat di hadis Abi Hurairah yang panjang, dan juga di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, maka telah kita lalui bagaimana di dalam hadis-hadis tersebut Allah memerintahkan barang siapa yang dulu menyembah kepada selain aku agar mengikuti sesembahan-sembahan selain aku. Maka semuanya ditampakkan matahari, rembulan, api, dewa-dewa, dan seterusnya. Maka mereka mengajak dulu yang menyembahnya untuk mengikutinya. Dipikirnya dibawa ke surga padahal ke api neraka. Iya dan billah. Maka al-muslimuna, keluar di sini al-kafir wal musyrik. Yarawna rabbahum fil akhirah. Maka lafaz al-akhirah di sini akan melihat Rob mereka di akhirah. Di sini mutlak. Yang diinginkan di akhirah di dua tempat. Fil maudi'ain. Di mana dua tempat? Fi arasatil qiyamah wa fil jannah. Maka di kedua tempat ini melihat Allah, baik dia itu di hari kiamat ataupun dia itu di surga. Maka pada dua tempat ini, bab yang keempat ini adalah sayarawnal muslimuna rabbahum bil ain. Mereka akan melihat Allah dengan kedua mata mereka. Maka ini yang diinginkan bil ain, al-murad bil ain adalah ainur ra's, mata dari kepala ini. Maka mereka akan melihat bi absarihim, dengan kedua mata. Dan ini bantahan kepada Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah, di mana mereka menafikan dari ru'yah. Dan sebagian ahlul bidah yang mengatakan, okelah kita melihat Allah tetapi tidak dengan kedua mata. Lalu dengan apa? Dengan hati. Maka ini pun bantahan kepada mereka. Maka kita masuk kepada hadis yang mana penulis di sini hanya memasukkan dari bab yang keempat ini dari dua hadis saja. Yang mana dua hadis ini akan menjadi pendalilan tentang bagaimana kaum muslimin melihat Allah dalam keadaan melihat dengan kedua matanya. Maka kita masuk kepada hadis yang pertama. Dan di hadis yang pertama ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari berkesendirian tanpa Muslim, sehingga penulis tidak menulis muttafaqun alaih.
Qala Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Yusuf ibn Musa. Haddatsana Asim ibn Yusuf al-Yarbu'i. Haddatsana Abu Shihab an Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innakum satarawna rabbakum iyanan. Innakum satarawna rabbakum iyanan. Maka inilah sanad dan matan yang akan kita pelajari. Maka berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, maka Imam Al-Bukhari di sini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Bardazbah. Maka dia berasal dari Bukhara. Kalau sekarang negeri bagian dari Rusia. Maka beliau menulis di dalam kitabnya As-Sahih. Dan telah kita jelaskan terdahulu siapa Imam Al-Bukhari. Maka ini adalah hadis yang pertama di bab ini. Yang menunjukkan bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di hari akhirah di kedua tempat. Baik di surga ataupun di arasatil qiyamah. Bi absarihim dengan kedua mata mereka. Tidak dengan mata batin. Tidak dengan hati. Lalu wajah pendalilan mutabaqah li tarjimah zahirah fil lafadz innakum satarawna rabbakum iyanan. Bahwa kalian akan melihat Allah dalam keadaan iyanan, dalam keadaan melihat dengan kedua mata. Lalu Syekh Al-Imam Al-Bukhari haddatsana Yusuf ibnu Musa, maka dia Yusuf ibnu Musa ibnu Rashid Al-Kufi. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-10. Dan di tabaqah dia seperti Ma'ruf, Abul Yaman, Al-Hakam ibnu Nafi', Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair, dan juga Abdullah ibnu Muhammad Al-Musnadi, dan juga Ahmad ibnu Hanbal, dan yang lainnya. Di tabaqah yang ke-10 dari kebanyakan gurunya Imam Al-Bukhari. Dan rawi ini Yusuf ibnu Musa, rawi yang saduk hasanul hadis. Seperti disebutkan oleh Abu Hatim, saduk. Berkata An-Nasa'i la ba'sa bihi. Berkata Ibnu Ma'in, sadukun aktubu anhu. Maka tiga ulama di sini, yang ketiga-tiganya mutasyaddid, Abu Hatim, An-Nasa'i, Ibnu Ma'in, ketiga-tiganya mutasyaddid mengatakan, rawi ini saduk, hasanul hadis. Bahwa rawi ini adalah rawi yang pas-pasan. Dan di sini sepakat para ulama terhadap Yusuf ibnu Musa pas-pasan hadisnya. Menunjukkan bahwa rawi ini memang rawi yang tidak begitu kuat dari segi hafalan. Sehingga dinamakan dengan hafalannya la ba'sa bihi. Dan di sini menunjukkan dari tiga para ulama mempunyai ucapan yang satu. Menunjukkan bahwa mereka menjarah dan mentakdil disepakati. Maka ini menunjukkan para ulama dulu di saat menjarah wa ta'dil tidak dia mencela dan tidak dia memuji kecuali karena Allah. Kenapa si fulan mencela fulan, hadisnya dhaif, hadisnya tidak kuat, hadisnya lemah, bahkan pendusta? Karena Allah Jalla wa'ala. Agar manusia tidak mengambil dari orang ini. Dan begitupun bagaimana para ulama memuji si fulan imam, si fulan hafalannya kuat, si fulan hafalannya sangat mumpuni, mustaqim. Ini pun mereka memuji tidaklah dikarenakan ada kepentingan pribadi, tetapi karena Allah. Maka oleh sebab itu jika kita melihat bagaimana para ulama di zaman dulu, ucapan-ucapan mereka synchronization, terjadi pensinkronan, terjadi persamaan antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena mereka landasannya menjarah dan mentakdil karena Allah. Oleh sebab itu jika ada seseorang di zaman now misalnya, sesama ahlu sunnah, semua alhamdulillah sepakat kita ahlu sunnah. Bukan so'afiqah, bukan al-hajuriyun, dan bukan juga al-haddadiyun, dan bukan juga dari kelompok-kelompok sesat.
ataupun kelompok yang melempem seperti Roja, Sururiyah, maka kita semua ahlu sunnah. Kemudian ada yang mendiskreditkan di antara kita, dan kita heran kenapa si fulan ustadz menjauhi ustadz yang lain. Padahal kita sama-sama ahlu sunnah. Tanpa sebab, tanpa alasan, karena alasan pribadi. Maka ini akan menjadi canggung dalam permasalahan jarah wa ta'dil. Maka di ta'dil ahlu sunnah dan di tautsik ahlu sunnah jelas. Karena kesunahannya. Dan di jarah ahli sunnah jelas karena jarahnya. Dan itu pun dengan iqamatil hujjah. Tidak hanya sekedar kila waqal. Oh, ustadz ini mengisi di tempat Roja. Tapi mana dalilnya mengisi di tempat Roja? Pokoknya mengisi di tempat Roja. Oh, ustadz ini mengisi di tempat Fulan ibnu Fulan. Tapi Fulan ibnu Fulan mahaluh. Nggak tahu, pokoknya ngisi di tempat Fulan ibnu Fulan. Alhasil, al-asl, bahwa al-jarah wa ta'dil itu dikarenakan Allah. Kalau al-jarah wa ta'dil dikarenakan hawa nafsu, dikarenakan ingin menjegal dai yang lain dari saudaranya agar jatuh terpuruk, ataupun dikarenakan dia merasa egoisitas, atau dia merasa best of the best, number one, tidak ingin dilangkahi, atau arogan, maka dengan alasan-alasan pribadi seperti ini akan terjadi ketimpangan dan kerancuan. Kenapa Ustadz the bigger ini kok ada sesuatu dengan Ustadz yang lain? Akan menjadi pertanyaan bagi para asatidah yang lain atau bagi para santri-santri yang lain. Apa gerangan? Kenapa Ustadz Fulan seperti dikucilkan? Apa gerangan? Apakah dia salah? Apakah dia keluar dari manhaj Ahlus Sunnah? Dan jika keluar dari manhaj Ahlus Sunnah, apakah sudah dinasehati? Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud dari jalan Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas. Sanadnya hasan. Maka semua Bani Adam khata'. Dan orang yang mencela ini pun mungkin lebih banyak khotoknya daripada orang yang dicela. Maka semuanya harus mawas diri. Semua Bani Adam khata'. Maka jika dia khoto, dinasehati. Dan dia kembali kepada jalan yang benar. Dan disebutkan di hadis, sebaik-baiknya orang yang salah yang kembali. Maka jika kita langsung menghantam kromo di saat dia khoto kesempatan, maka akhirnya dijauhi. Kemudian WhatsApp-nya diblokir dan tidak bisa berhubungan dan sebagainya. Maka apa yang dia harapkan dari saudaranya yang misalnya dia anggap salah? Dengan diblokir, dengan dicela di belakang, tidak mengharapkan kebaikan kepadanya. Maka insya Allah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj kita jelas. Apa yang kita pelajari dan kita dakwahkan jelas. Lalu jika ada saudara-saudara kita yang sedikit menyimpang, maka dinasehati. Ataupun dikirim surat dan sebagainya. Maka jika terus-menerus barulah ada sikap, dan itu pun menanyakan kepada masyayikh, tidak langsung hantam kromo dihukumi sendiri. Maka alhamdulillah para ulama di zaman dahulu, mereka mentautsik dari para ulama karena Allah. Sehingga ucapannya sama. Para ulama mentautsik fulan sikoh. Begitupun di sini. Para ulama bahkan mutasyaddidin dari Abu Hatim. Dan juga dari Imam An-Nasai. Dan juga dari Yahya ibnu Ma'in. Semuanya sepakat kepada gurunya Imam Al-Bukhari, Yusuf ibnu Musa, adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Pelajaran bagi kita bahwa permasalahan al-jarh wa ta'dil bukan semau gue. Kalau nanti kita jadi semau gue, nanti jadi Haddadiyun, jadi seperti Al-Hajuriyun. Kisah yang telah lampau bagaimana dia mentabdi' atau mentahdir ataupun menghizibkan Abdurrahman ibnu Mar'i, Allah yarhamuh, yang akhirnya berkelompok terpecah belah karena kemauan Al-Hajuri. Pokoknya dia hizbi. Pokoknya dia keluar dari dairatus salaf, keluar dari dairatus salaf. Atas kemauan dirinya. Bukan karena Allah. Maka please, di antara kita
jagalah ukhuwah al-islamiyah dan jagalah as-salafiyah brotherhood, persaudaraan dari ahli sunnah as-salafiyah. Tidak sedikit-sedikit kita mengeluarkan si fulan dari dairatus salaf, dari masyayikh ahli sunnah keluar dari dairatus salaf dan seterusnya. Maka semua di antara kita kembali, kita mencela untuk siapa? Dan kita memuji untuk siapa? Bukan untuk person, dan bukan untuk golongan, dan bukan untuk karena takut hegemoni. Oh, ini ustadz besar, kalau tidak ikut mentahdir dia nanti kita tertahdir. Oh, ini memerintahkan kita agar demikian dan demikian. Kalau kita tidak mengikuti, wah nanti muskilah nih. Melawan dari ustadz besar dan seterusnya. Tidak. Semua karena Allah. Jika kita tidak menyetujuinya karena maslahah diniyah, ya sudah tidak usah diikuti. Sehingga kita ikut-ikut mentahdir dari ahli sunnah yang tidak boleh ditahdir misalnya. Maka marilah kita kembali kepada usul ahli sunnah wal jamaah di dalam jarah wa ta'dil, bahwa kita tidak menjarah dan kita tidak mentakdil kecuali karena Allah. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Kemudian disebutkan dari gurunya Imam Al-Bukhari, Asim bin Yusuf Al-Yarbu'i. Maka ini guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Dia adalah Abu Amr Al-Khayyat Al-Kufi. Dan dia hidup di Tabaqah yang ke-10 juga. Maka di sini dua gurunya Imam Al-Bukhari, dia di Tabaqah yang sama. Antara Yusuf ibnu Musa dengan Asim ibnu Yusuf. Maka dia rawi yang sikoh. Yang mana di sini disikohkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga Muhammad ibni Abdillah Al-Hadrami mengatakan wa kana sikoh. Dan Al-Bazzar mengatakan la ba'sa bihi aw laisa bihi ba's. Maka kedua rawi ini dalam keadaan di tabaqah yang ke-10. Kemudian disebutkan haddatsana Abu Shihab. Maka Abu Shihab dia adalah Abdurrabbuh ibnu Nafi' Al-Kinani. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-8. Dan tabaqah yang ke-8 tabaqah dari wusta min itba'i tabi'in. Maka hidup di zamannya seperti Hamad ibnu Salamah, Hamad ibnu Zaid. Dan hidup di zamannya juga seperti Sa'id ibnu Bashir yang dilaqabi dengan Sa'dan. Dan Ibrahim ibnul Mukhtar dan yang lainnya. Maka dia adalah rawi yang sikoh. Berkata Imam Ahmad bahwa hadisnya ma bi hadisihi ba'sun. Berkata Yahya ibnu Ma'in sikoh. Dikatakan oleh Abu Hatim salihul hadis. Dan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan mengatakan lam yakun Abu Shihab Al-Hannad bil hafidh. Dinafikan dari tingkat derajat imam karena dia sikoh di bawah dari derajat imam. Dan berkata Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi kana siqatun katsirul hadis. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad siqatun katsirul hadis. Berkata Ya'qub ibnu Sufyan siqatun. Maka di sini mulailah masuk kepada tabaqah yang ke-8. Dan di sini barakallahu fikum kita bisa mengambil faidah bahwa Yusuf ibnu Musa yang saduk tadi, kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Asim ibnu Yusuf Al-Yarbu'i yang sikoh, maka dia keduanya di tabaqah yang 1. Maka di sini pun menginginkan bahwa Imam Al-Bukhari ingin menguatkan riwayat Yusuf ibnu Musa yang mana dia dalam keadaan saduk, dikuatkan oleh Asim ibnu Yusuf yang merupakan rawi yang sikoh, dan keduanya dalam tabaqah yang sama dari guru Imam Al-Bukhari. Adapun Abu Shihab maka dia di tabaqah yang ke-8 dari pertengahan itba'ut tabi'in, maka dia rawi yang sikoh. An Ismail ibni Abi Khalid. Adapun Ismail ibni Abi Khalid maka dia Ismail ibnu Hurmuz Al-Bajali. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-4. Dan tabaqah yang ke-4 adalah tabaqah dari sigar at-tabi'in. Hidup di zamannya seperti
yang telah kita lewati, Qatadah ibnu Di'amah, dan juga Imam Az-Zuhri, dan juga Ali ibni Zaid ibni Jad'an yang dhaif, dan juga Abu Zubair, rawi yang saduk, dan dia adalah mudallis, dan yang lainnya. Dan rawi ini, barakallahu fikum, Ismail ibni Abi Khalid dalam keadaan thiqah. Bahkan imam, arfa minat thiqah. Dan dia disebutkan oleh para ulama seperti Ya'qub ibnu Syaibah, kana thiqatun sabtan. Maka kalimat thiqatun sabtan di atas dari derajat thiqah. Dan begitu pun berkata Imam Ahmad, asahun nas hadisan ani Sya'bi. Bahwa dia adalah seorang rawi yang paling kuat periwayatannya dari Imam Asy-Sya'bi. Maka ini menunjukkan bahwa dia min asbatinas dari Asy-Sya'bi, maka dia di atas dari derajat thiqah. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, hufadun nas thalathah, Ismail ibni Abi Khalid, wa Abdul Malik ibni Abi Sulaiman, wa Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Maka di sini disebutkan Sufyan Ats-Tsauri bahwa di zamannya dia hidup, dari guru-gurunya ada 3 imam penghafal hadis. Ismail ibnu Abi Khalid, dan juga Abdul Malik ibnu Sulaiman, dan Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Ketiganya imam di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-4. Dan berkata Abu Hatim, la uqaddimu alaihi ahadan min ashabi Sya'bi. Maka aku tidak pernah mengunggulkan dari murid-murid Imam Asy-Sya'bi kecuali Ismail ibni Abi Khalid. Maka berkata Ali ibn al-Madini, Hayatul Wadi, seorang imam ahli hadis, penyakit hadis, maka dikatakan ashabu Sya'bi Abu Husain, Ismail, Daud ibni Abi Hind, Tsumma Asy-Syaibani wa Mutarrif. Maka murid-murid dari Imam Asy-Sya'bi ada 5 di antaranya yang paling kuat, 5 di antaranya Ismail ibnu Abi Khalid. Kemudian meriwayatkan dari Qais ibni Abi Hazim an Jarir ibni Abdillah. Maka ini adalah madarus sanad dari riwayat hadis Jarir ibni Abdillah. Di mana riwayat yang pertama dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sini, yang sanadnya kami sebutkan tadi, dan riwayat yang lain diriwayatkan yang muttafaqun alaih. Hadatsana Abdah, hadatsana Husain, an Zaidah, hadatsana Bayan ibnu Bishr, an Qais ibni Abi Hazim, terus dari Jabir ibni Abdillah, dari Jarir ibni Abdillah, dari Nabi. Di hadis yang terdahulu di bab yang pertama dengan lafaz innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hada la tudamuna fi ru'yatihi. Seperti itu di hadis yang muttafaqun alaih. Baqiya soal, di sini soal the big question penting. Walam yudkar iyanan. Maka kalimat iyanan di sini yang kita jadikan wajah pendalilan diriwayatkan oleh tadi Yusuf ibnu Musa dan seterusnya. Maka di sini lafaz iyanan datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu bagaimana lafaz iyanan di sini dari segi makna? Sebelum kita masuk kepada penjelasan dari segi riwayat, maka perkara yang penting di sini, iyanan, apakah lafaz ini tambahan melihat dengan kedua mata sahih atau tidak? Ini perlu kita bahas sebelum kita masuk kepada penjelasan apa makna iyanan. Maka manhaj kita manhaj ahli hadis. Setiap kita ingin membahas permasalahan dan menjelaskan fikih atau akidah atau tafsir, dilihat dulu sanadnya. Jika sanadnya sahih, kita ambil. Jika sanadnya tidak sahih, kita tidak mengambilnya. Itu manhaj dari ahli hadis. Begitupun di sini. Di hadis yang telah lampau, silahkan antum buka di bab yang pertama dari hadis Jarir ibni Abdillah. Maka di sana ada hadis yang muttafaqun alaih dengan lafaz innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Bahwa kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat mentari atau rembulan,
Dan di sini, di hadis Jarir yang dijadikan oleh penulis menjadi pendalilan di bab yang keempat ini, dengan lafaz iyanan, dengan kedua mata. Maka di sini sebelum kita menjelaskan dari keyakinan ahli sunnah melihat Allah dengan kedua mata bukan kedua hati, bantahan kepada kelompok ahlul bid'ah, kita berbicara tentang kesahihan hadis ini dahulu. Maka itulah manhaj al-muhadditsin. Sehingga jika kita mempelajari Al-Quran, tafsirnya, mempelajari hadis-hadis dari penjelasannya, mempelajari akidah dan fikih apalagi dengan sistem dari muhaddisin, maka kita akan selamat dalam berakidah. Karena akidah kita berlandaskan dari hadis yang sahih. Akan selamat dari tafsir. Maksudnya tafsir kita akan baik. Karena akan kembali kepada sanad-sanad para sahabat atau tabi'in atau nabi. Dengan sanad-sanad yang sahih. Begitupun dalam fikih. Tidak butuh kita kepada pengakalan. Tidak butuh kepada siapa yang banyak mengikuti jumhur. Jumhur lebih banyak, itu yang lebih benar. Tidak. Masalah khilaf di dalam hadis atau di dalam ilmu fikih, bagaimana hukumnya demikian dan demikian, mudah. Tinggal kita mengembalikan kepada hadisnya, sahih atau tidak. Maka ini manhaj al-muhaddisun. Begitupun di sini kita akan mempermasalahkan kalimat iyanan sebagai bantahan kita kepada kelompok ahlul bid'ah yang mengatakan, okelah kita katanya melihat Allah, tapi tidak dengan kedua mata, tapi dengan dengan hati. Maka maksudnya adalah di hati kita Allah mengencamkan di hati kita melihat. Itu maknanya. Tapi yang diinginkan di sini adalah melihat dengan kedua mata. Maka mana pendalilannya? Kalimat iyanan. Nah, dipermasalahkan sekarang, ini sahih apa tidak kalimat iyanan? Kenapa pertanyaan ini diadakan? Karena di riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang kita sampaikan di bab yang pertama dari Jarir ibn Abdillah, silahkan dilihat. Maka di situ tertulis inakum satarawna rabbakum tanpa disebut iyanan. Ini dia yang akan kita bahas. Maka permasalahan tambahan iyanan kita tekankan sekali lagi, tambahan yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya. Namun di sini kalau dikatakan telah terkesendiri atau telah berkesendirian Imam Al-Bukhari meriwayatkan kalimat iyanan ini. Maka jawabnya, hadihi ziyadah minasiqoh al-makbulah. Ini masuk kepada kaidah di ilmi mustalah hadis. Dinamakan dengan tambahan dari rawi yang siqoh yang makbulah. Tambahan dari rawi yang siqoh yang makbulah. Lalu, bagaimana gambarannya? Hadal hadis yang kami sebutkan di matan di bab yang keempat ini, dari jalan Abi Syihab, dan dia Abdurrabbuh ibnu Nafi' al-Hannad. Dari Ismail ibni Abi Khalid, dan dia imam. Dari Qais ibnu Abi Hazim, dan dia tadi telah kita sebutkan siqah. Dari Jarir ibni Abdillah. Dengan lafaz, innakum satarawna rabbakum iyanan. Dan di sana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, dari riwayat Marwan ibnu Muawiyah di Sahihain, dan Yahya, dan Jarir, dan Husaim, dan Bayan ibnu Bishr di Sahih Al-Bukhari, semuanya meriwayatkan dari Ismail ibni Abi Khalid, dari Qais ibni Abi Hazim, dari Jarir ibni Abdillah, dan tanpa menyebutkan lafaz iyanan. Seperti ini yang dijelaskan di dalam hadis terdahulu, di bab yang pertama dari Jarir ibni Abdillah tanpa lafaz iyanan. Maka di sini lihat, Abu Syihab seakan-akan menyelisihi mereka rawi-rawi yang kami sebutkan tadi. Maka jawabnya bagaimana? Bahwa Abu Syihab telah kami sebutkan di tarjimahnya, bahwa dia disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in, Ya'qub ibnu Syaibah, dan juga Ibnu Sa'ad dan Ya'qub ibnu Sufyan. Maka khobar ini yang datang dengan lafaz iyanan, di ilmi mustalahil hadis datang tambahan dari rawi yang sikoh. Maka ziyadah al-ilm pada rawi yang sikoh ini dengan tambahan iyanan bisa diambil. Dan wallahu a'lam, di sini pembicara mengatakan tidak ada dari para ulama yang mendhaifkan riwayat Sahih Al-Bukhari
dari tambahan iyanan ini dari riwayat Abu Syihab. Tidak ada. Bahkan berkata Abul Qasim At-Tabrani, disebutkan fi hadal hadis ziyadah lafdhuh qawlihi iyanan tafarrada bihi Abu Syihab wa huwa hafidhun mutqinun minasiqatil muslimin. Lihat bagaimana dibela riwayat ini oleh Imam At-Tabrani. Karena memang Imam At-Tabrani di dalam kitab-kitabnya seperti As-Sunnah dan yang lainnya, maka dia bermanhaj Ahlus Sunnah, ingin membantah kelompok Ahlul Bid'ah. Maka dia menguatkan riwayat iyanan, bahwa riwayat ini berkesendirian Abu Syihab, tetapi Abu Syihab hafidun mutkinun. Maka tidak didapati dari para ulama terdahulu, karena dulu terdahulu ejaan Suwandi, dan di zaman now tidak ada dari yang mendoifkan muhaditsin seperti Syekh kami Mukbil dan sebagainya, tidak. Kecuali Syekh Al-Albani rahimahullah pernah mendoifkan dan alhamdulillah dia pun telah tarajuk. Maka Syekh Al-Albani dulu pernah menghukumi dengan doif tentang ziyadah iyanan ini. Namun telah tarajuk, bisa antum lihat ucapannya secara ilmiah di kitab As-Sahihah. Di kitab As-Sahihah, mujalad ke-7, halaman 156. Saya nukilkan di sini ucapan Al-Albani rahimahullah. Wa qad taba'ahu jam'un ala aslil hadis duna ziyadah. Bahwa telah banyak periwayatan rawi-rawi tanpa tambahan iyanan. Seperti tadi yang kami sebutkan di hadis awal dari Jarir ibni Abdullah di Sahih Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, tanpa tambahan melihat dengan kedua mata iyanan. Walidhalika faqad kuntu hakamtu alaiha fi dilalil jannah bisyudzuz. Nah, lihat di sini. Maka dulu aku, kata Syekh Al-Albani, mengatakan bahwa riwayat iyanan itu syadz. Makna syadz adalah dhaif. Maksudnya tambahan ini tidak kuat. Coba di mana di tahqiq beliau Dilalul Jannah. Apa Dilalul Jannah? Fi kitab As-Sunnah. Maka yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Asim, maka di sini dia taraju. Wal'an, maka dia katakan, dan sekarang faqad raja'tu, aku telah taraju. Andalika, lihada syahid al-qawi, dikarenakan ada syahid yang kuat, wala'alahu lidhalika ahtaju bihi al-hafid fil fatah, walam yu'illuh bisudud. Maka oleh sebab itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Fatah menjelaskan hadis ini dan tidak mengatakan hadis ini dhaif. Maka telah berubah ijtihad Al-Imam Al-Albani dari pendhaifan kepada pensahihan. Adapun Syekh kami Mukbil alhamdulillah dari dulu sampai sekarang tetap ucapannya mensahihkan, dan begitupun para ulama yang lain. Ini di Sahih Al-Bukhari, tidak sembarangan. Maka alhamdulillah ala kullin semua ulama tidak ada yang mendhaifkan. Dan Syekh Al-Albani pun di saat mendhaifkan telah tarajuk sekarang, sehingga tidak ada dari ulama zaman now and zaman doeloe mendhaifkan hadis ini. Dan mana pendalilan hadis ini juga menjadi kuat? Hadis ini akan dikuatkan. Pertama, dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yakni kuat. Namun akan datang juga tambahan penguatan. Di hadis mana? Hadis Abi Musa Al-Asy'ari, yang mana hadis Abi Musa Al-Asy'ari ini hadis nomor 35 yang akan kita baca nanti ataupun esok atau nanti malam. Insyaallah kita akan pelajaran nanti malam, adapun di siang hari kita traveling menuju ke Depok dari Jawa. Semoga malam bisa memberikan kajian jika tidak capek. Jika capek maka besok pagi. Insya Allah. Maka insya Allah kita akan membahas besok pagi dari penguat hadis iyanan ini. Maka kembali kepada permasalahan. Maka hadis tambahan bahwa Allah itu dilihat oleh kaum muslimin iyanan dalam keadaan kedua mata terbuka. Maka hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan selain itu datang penguat seperti nanti di hadis Abi Musa, di mana di dalam hadis Abi Musa disebutkan yang akan datang,
jahrotan. Disebutkan fakaifa bikum idza ra'aitumullah jahrotan. Maka bagaimana jika kalian wahai kaum muslimin jika kalian melihat Allah dalam keadaan jahroh. Dan makna jahroh iyanan, dilihat dengan kedua mata. Maka Al-Arab jika mengatakan ra'aitu asyamsa ra'aitu al-qamara jahrotan. Aku melihat mentari dan rembulan dengan kedua mataku. Makna jahrotan dengan kedua mata. Maka begitupun di sini. Fakaifa bikum idza ra'aitumullah jahrotan. Di hadis yang akan datang besok disebutkan atau nanti disebutkan bahwa kita akan melihat Allah dalam keadaan jahroh, dalam keadaan kedua mata kita. Maka iyanan di sini dengan kasroh. Kita sekarang setelah selesai dari pensahihan hadis ini, barulah kita menjelaskan tentang makna dan tentang faidah dari hadis ini. Maka itulah kami sebutkan tadi, manhaj dari muhaddisin, membahas dulu hadisnya baru disyarah. Berbeda dengan manhaj yang Hatibul Lail. Tahu Hatibul Lail? Hatibul Lail adalah pengumpul kayu bakar di malam hari. Maka mereka mengumpulkan kayu bakar di malam hari yang berbahaya, yang tidak berbahaya dimasukkan ke karungnya. Maka begitupun orang-orang yang Hatibul Lail tidak mempunyai ilmu hadis, tidak mempunyai ilmu yang benar. Khutbah Jumatnya dimasukkan hadis-hadis benar, hadis-hadis sahih, hadis-hadis palsu. Semua campur. Bahkan lebih parah lagi keyakinan. Di khutbahnya, di ceramahnya, di daurahnya. Maka dia masukkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang sahih. Bahkan akidah-akidah Ahlus Sunnah masuk, akidah Sufi masuk, akidah Khawarij masuk, akidah Haddadiyun masuk, akidah So'afiqah misalnya masuk, pencelaan kepada para ulama dan mendiskreditkan dai-dai Ahlus Sunnah, semua masuk. Maka ini dinamakan dengan Hatibul Lail ataupun gado-gado. Maka kalimat iyanan setelah kita mengetahui kedudukannya sahih, maka iyanan dengan kasroh dia masdar dari ayana yu'ayinu iyanan. Seperti qatala yuqatilu kitalan. Dan juga kataba yukatibu kitaban. Dan seterusnya. Maka ala wazan fa'ala yufa'ilu fi'alan. Ayana yu'ayinu iyanan. Selesai dari masalah ilmi sarf. Bahwa dia adalah masdar. Lalu, maknanya apa? Dia itu adalah al-mura'i bidun wasitoh yakni bil ain. Dia itu adalah melihat tanpa alat bantu yang lain kecuali dengan mata. Maka di Arab, makna iyanan adalah melihat dengan kedua mata. Maka bagaimana dengan i'rab kalimat ini? Nah, sekarang masuk kepada i'rab agar lebih banyak faidahnya. Maka kalimat iyanan di sini kita baca hadis secara lengkap agar bisa mengi'rabnya dengan baik dan benar. Innakum satarawna rabbakum, sungguhnya kalian, satarawna fi'lun mudhari' dan waw di sini jamaah. Takdiruhu antum, kalian akan melihat rabbakum. Maf'ulun bih rabbakum. Melihat Rabb kalian. Rabba mudhaf dan domir kaf mudhafun ilaih wa mim lil jama'. Maka domir kum mudhafun ilaih. Satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian iyanan. Nah, di sini dalam keadaan iyanan. Dalam keadaan dengan kedua mata. Maka iyanan i'rabnya di sini dalam keadaan al-hal. Dalam keadaan dia itu dengan kedua mata. Maka selesai dari segi al-i'rab. Maka i'rabnya apa tadi? Maf'ulun bih. Afwan. Hal mansub. Dalam keadaan hal. Maka dari sini kita mengambil faidah. Dari tambahan ini. Takid ru'yah bil basar. Kita mentakid bahwa melihat Allah itu dengan kedua mata. Tidak dengan hati. Dan inilah masuk kepada bantahan kelompok al-Asy'ariyah dan yang lainnya. Maka jika kita kembali kepada lugatil Arabiyah, jika berkata Arab, ayan tasyai ayanan ida ra'aitahu bi ainaik.
Ayanta syai' ayanan. Kamu melihat sesuatu dengan ayanan, dengan kedua mata kamu. Jika kamu melihatnya dengan kedua mata kamu, kamu melaksanakan ucapan ayantu syai'a ayanan. Maka di sini makna dari ayanan melihat dengan kedua mata. Faqad akhbarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan sahihnya hadis ini berarti Nabi telah memberikan khabar kepada kita bahwa kaum muslimun akan melihat Allah dengan kedua mata. Dan riwayat ini membantah kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah di saat mereka mentakwilkan ar-ru'yah dengan ilm. Maka mereka mengatakan bahwa Allah boleh dilihat, boleh. Setelah mereka capek memperjuangkan tidak bisa dilihat, tapi di akhirnya boleh. Namun dengan catatan apa? Dengan ilmu. Maknanya Allah itu di dalam hati diketahui, kita melihat Allah gitu saja. Tapi tidak dengan mata kepala melihat Allah. Al-muhim, ucapan mereka jauh dari kebenaran. Maka ucapan ini ucapan yang mardud, di mana mereka mengatakan Allah dilihat dengan ilmu saja, tidak dengan mata. Kenapa? Karena iktiron ar-ru'yah bil ayan atau bil iyan la yahtamil an yakuna bimakna al-ilm. Tidak boleh kita mengartikan melihat Allah dengan ilmu selama ada lafaz bil ayan atau bil iyan atau iyanan. Karena lafaz iyanan maknanya menafikan dengan ilmu tetapi dengan kedua mata. Sehingga di saat ada lafaz yang jelas iyanan, dan di sini tadi kami menyebutkan dia mentakid, sehingga makna dari hadis ini, innakum satarawna rabbakum iyanan, hal dalam keadaan melihat dengan mata, jelas membantah subuhat mereka yang mengatakan bolehlah melihat Allah tetapi tidak dengan mata, tetapi dengan hati, tetapi dengan ilmu. Maka di sini terbantah, tidak boleh kita memberikan secara mutlak melihat itu dengan ilmu, tetapi harus ditakid dengan kedua mata, karena lafadznya iyanan adalah kedua mata. Maka oleh sebab itu Imam Ibnul Qayyim di dalam Nuniyahnya dia menegaskan tentang lafadz melihat Allah itu dengan kedua mata. Maka dia menegaskan yarol abdul mu'min dengan kedua mata. Seperti berkata Imam Ibnul Qayyim di Nuniyahnya, wa yarawnahu subhanahu min qawmihim nadaral ayani kama yural qamaron. Maka di sini maknanya wa yarawnahu subhanahu min fawqihim. Bahwa sungguhnya kaum muslimin akan melihat Rabb mereka min fawqihim, dari atas mereka. Allah itu di atas. Maka di dalam pelajaran yang lalu, penyepertian Allah seperti rembulan dilihat dan seperti mentari, bukan maknanya Allah bagaikan rembulan, tetapi sifatnya Allah itu di atas. Ibnul Qayyim lebih menegaskan lagi, wa yarawnahu subhanahu min fawqihim, bahwa mereka akan melihat Allah di atas mereka. Lalu apa tentang permasalahan mata? Nadarul ayani kama yural qamarani, bahwa dia melihat Allah dengan kedua mata seperti mereka melihat rembulan dengan kedua mata. Kita ingin masuk kepada hadis berikutnya, dan hadis berikutnya ini sangat baik dikarenakan menjelaskan riwayat yang menguatkan dari riwayat ayanan yang juga menyebabkan Syekh Al-Albani tarajuk dari pendhaifan hadis ini. Namun sayang waktu tidak memungkinkan, maka saya sekarang sedang streaming di atas mobil. Terus terang di atas mobil waktu fajar ini. Setelah selesai salat berjamaah, kita streaming di atas mobil. Nanti mungkin jam 8 kita traveling ke Depok, kemudian ke Jakarta. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Yang jelas duhur dan asar kita dalam perjalanan tidak bisa streaming di jalan tol. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Kalau sampai ke Depok malam, maka kita akan lanjutkan kajian kita maghrib. Jika tidak sampai kepada maghrib,
kita sampai waktu Isya, ya sudah. Insyaallah ba'dal fajr kita belajar. Maka kita cukupkan kajian kita wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.